Hai guys, kali ini saya akan merangkum film berjudul Cinta Tak Seindah Drama Korea tahun 2024. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, komen, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke. Scene diawali Dea ke bandara diantar adiknya bernama Sakti. Niatnya pergi ke Korea bersama kedua sahabatnya bernama Kikan dan Tara. Semua ini dibiayai oleh pacar Dea bernama Bimo. Kita ke Korea. Singkat cerita, ketiganya mendarat di Seoul. Bahagia banget karena hari-hari diisi dengan senang-senang dan ditutup dengan makan emperan. Disinilah Kikan memesan soju, diantar oleh pria bermasker yang tampak mengenali Dea. Udah, ntar mabuk. Belum juga makan, gila. Check-in hotel, mereka harus menggendong Kikan yang mabuk. Sayang, dompet Dea hilang. Beruntung ditemukan oleh pemilik warung emperan. Dalam perjalanan pulang, Dea bertemu Julian yang merupakan mantan pacarnya waktu SMA. Julian ini awalnya berandalan, sehingga direkomendasikan mengikuti ekskul fotografi bersama Dea. Tapi saya nggak punya kamera, Pak. Mukamu ya ganteng. Di kelas pun, keduanya satu kelompok mengerjakan proyek. Tampak Dea nggak nyaman ketemu Julian di Korea. Namun ia masih menghargainya dengan menolak telepon dari Bimo. Aku ketemu sama teman SMA, nggak sengaja. Informasi dari Sakti sehingga Bimo tahu siapa Julian ini. Waktu itu Julian dan Dea berencana ngerjain tugas fotografi bareng. Rekomendasi dari Julian adalah memfoto kegiatan sehari-hari warga sekitar sebagai tema. Pulang sekolah pun mereka masih hunting foto. Bahkan Julian menyempatkan main bola bersama Akamsi. Diceritakan Julian ini hilang tanpa kabar sebelum mereka bertemu di Korea saat ini. Scene flashback ketika Dea kehilangan kedua orang tuanya. Di sisi lain, Julian juga harus pindah rumah esok harinya. Ia terlambat berpamitan dengan Dea. Julian takut Dea nggak bisa menerima keluarganya yang berantakan, sehingga ia memilih menghilang. Ya harus lo tanya pendapat gue dong. Mau nggak nungguin lo? Saat itu, foto Dea dan Julian menang. Sayangnya Julian udah pergi. Mulai saat ini keduanya saling mengerti dan saling memaafkan. Paginya, Dea masih bangkong akibat kemarin pulang kemalaman. Kikan pun mem-VC suaminya bernama Eka untuk bicara sama anak-anaknya yang sudah 3. Gacor sekali nih ye. Kamu kasih sarapan mie instan. Dea pun dibangunkan paksa. Kabar baiknya, Julian ngajakin mereka jalan-jalan. Namun Tara nggak setuju. Lo tuh dulu lama ya patah hati gara-gara dia. Ujung-ujungnya ia tetap mau. Trip diawali dengan foto baju adat Korea. Sepanjang trip, tampak Dea dan Julian punya dunia sendiri. Tara lah yang nggak nyaman. Trip ditutup dengan ngegrill di warung tradisional Korea milik bibinya Julian. Kemudian menikmati senja di bawah jembatan air mancur. Keesokan harinya adalah hari ulang tahun Dea yang ke-30. Mereka merayakannya dengan shopping-shopping, namun Kikan tiba-tiba nangis. Diceritakan kehidupan awal pernikahan Kikan dan Eka sangat gacor. Namun setelah punya 3 anak, mereka jarang lagi main. Kikan pun berpikir ada yang berubah dari tubuhnya sehingga ia mau operasi dada di Korea ini. Cowok tuh kan visual banget. Lanjut, mereka ke bioskop, namun sepi sekali. Tara alasan mules sehingga ngajakin Kikan ke kamar mandi. Padahal ini adalah kejutan setelah kong kali kong dengan Bimo.
To the point, ia ngajakin nikah. Dea belum bisa menjawab sehingga cincinnya dijadikan kalung. Hal inilah yang membuat ketiga sahabat ini beda pendapat. Tara mendukung Bimo sementara Kikan mendukung Dea. Ujung-ujungnya Tara yang disudutkan karena ia satu-satunya yang jomblo. Tiba-tiba ketemu sama Julian di sini, lu seneng kan? Gue tuh gak suka ada di posisi kayak tadi, gak lucu. Masalah baru menghampiri Kikan setelah anaknya bernama Katia masuk rumah sakit akibat terjatuh di sekolah. Hari ini juga Kikan memutuskan pulang ke Indonesia. Datanglah Julian. Ia ngajakin ke Namsan Tower sekedar menghibur Dea. Semua ini disaksikan Tara. Dea dan Julian melewati gembok cinta dan Dea menuliskan harapannya di sini. Malam tiba, mereka sudah berada di Namsan Tower. Disinilah Julian memberikan cincin. Emang semua orang tuh egois ya mikirin diri sendiri. Tiba-tiba sekali Bimo datang. Terjadilah adu mulut sampai-sampai tarik-tarikan gandeng Dea. Bangun-bangun Dea sudah ada di rumah bersama Sakti. Kabar terbaru ternyata Tara terlibat perselingkuhan dengan artis papan atas bernama Rico Jensen. Datang lagi kan? Mana? Antar makan. Buat? Salam pacar. Dea menyaksikan umpatan warganet kepada Tara. Namun mereka nggak percaya sebelum mendengar cerita langsung dari Tara. Nyatanya Sakti mendatangi Tara yang bersedih untuk menghiburnya dengan kejutan dikeramasin dan berendam di bak mandi. Lanjut nge-hair dryer kemudian makan mie sampai kenyang. Kebersamaan ini terganggu oleh kedatangan Dea dan Kikan. To the point, mereka kepo dengan kebenaran sebenarnya. Diceritakan, Tara berprofesi sebagai manajer seorang artis bernama Putri yang cinlok dengan Rico Jensen. Istri Rico Jensen pun gak terima dan mau memviralkan berita ini. Demi melindungi reputasi Putri, Tara mau menggantikannya. Anda ini terlalu baik apa terlalu naif? Menurut Tara, Putri itu korban, sehingga ia merasa bertanggung jawab. Tiba-tiba banget, Kikan membuka kamar mandi sehingga ketahuanlah ada Sakti. Keduanya dihakimi dengan cara Dea dan Kikan, namun Sakti mengalihkan. Dia putus sama Bimo. Hah? Kebenaran berdasarkan kesaksian supir Bimo yang saat itu Bimo memaksa nyetir dan gak sengaja menabrak mobil orang tua Dea. Bahkan Sakti turut ngerebek Bimo di Korea. Untuk menebus dosanya, Bimo PDKT dengan Dea. Bahkan ia memenuhi semua kebutuhannya dan memberikan perhatian lebih. Semua sia-sia karena Dea dan Sakti sudah terlanjur kecewa sehingga Bimo ditinggalkannya. Tolong lepasin kita, Bu. Julian pun sempat ketemu dengan Bimo yang waktu itu menyesal di perkabungan orang tua Dea. Berbagai kesedihan selesai dan diputuskan Dea nginep di rumah Tara. Sementara Kikan pulang ke rumahnya sendiri menghadapi Eka yang kurang peka. Kamu itu ibu yang baik, kamu itu istri yang baik. Rumah tangga mereka baik-baik saja dan ini hanya masalah komunikasi dan kesalahpahaman. Di rumah, Dea ngeringkesin barang-barang pemberian Bimo yang salah satunya adalah cincin. Sayang, di luar hujan, ada mobil nyamperin, nyatanya itu adalah Julian yang berhasil menemukan gembok cinta yang ditulis Dea. Mereka pun jalan bareng, sementara Bimo hanya bisa ngeliatin dari jauh. Di ending, diceritakan Dea jadian dengan Julian, Tara pacaran dengan Sakti, sementara Kikan semakin langgeng dengan suaminya. Film pun berakhir.